Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nelpi Juniati Saragi, saya dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan materi sejarah, yaitu pada bab 1 tentang kolonialisme dan imperialisme. Sejak ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Tujuan menjajah negara tersebut ialah ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat strategis tersebut. Nah, awal mulanya muncul keinginan untuk menguasai daerah lain, yaitu jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah tempat yang strategis untuk berdagang, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi dan kota yang terbesar di Eropa. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung harus mencari kemana untuk memenuhi komoditas rempah-rempah, padahal rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Pada akhirnya Indonesia menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dengan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, adapun pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Adapun yang pertama yaitu kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya pemukiman dalam bahasa Latin. Jadi, kolonialisme ialah upaya yang dilakukan negara-negara dalam menguasai daerah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara ini berhasil menguasai negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana proses datangnya bangsa Barat ini? Kita dapat lihat di buku sejarah peta penjelajahan bangsa Barat tersebut. Berikut peta penjelajahan bangsa Barat tersebut. Yang pertama ada negara Belanda yang berjalur merah, dan yang kedua negara Spanyol yang berjalur biru, dan yang ketiga negara Inggris yang berjalur hitam, dan yang keempat ada negara Portugis yang berjalur hijau. Adapun arti dari garis-garis tersebut dibuat berbeda agar kita tahu jalur mana yang dimiliki bangsa Portugis, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Garis lurus menggambarkan proses perjalanan laut bangsa Portugis. Garis simbol putus-putus, titik putus-putus, penjelajahan bangsa Spanyol. Dan simbol garis putus-putus ialah penjelajahan bangsa Inggris. Sedangkan garis titik-titik menunjukkan perjalanan Belanda menuju Indonesia. Mengapa Indonesia sangat mudah dijajah? Itu berawal ketika bangsa Eropa melirik Indonesia. Masyarakatnya menyambut orang-orang Eropa tersebut dengan ramah. Karena hal itu, maka banyak armada-armada Eropa yang menepi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Dengan begitu, imperialisme itu ialah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain untuk memperoleh kekuasaan ataupun keberuntungan. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme berdasarkan waktunya dan imperialisme berdasarkan tujuannya. Yang pertama, imperialisme berdasarkan waktunya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, imperialisme kuno, muncul sebelum revolusi industri di Inggris dengan tujuan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Adapun arti dari 3G tersebut yakni yang pertama, gold yang berarti memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari emas, perak, dan bahan tambang serta bahan lainnya. Yang kedua, glory yang berarti memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Yang ketiga, gospel yang berarti menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada awalnya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang diyakini raja Kristen yang berkuasa di timur. Yang selanjutnya, imperialisme modern, yaitu muncul setelah revolusi industri.
Dan yang berikutnya ada imperialisme berdasarkan tujuannya. Ada 4 bagian, yaitu imperialisme politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer. Imperialisme ini dibuat untuk menguasai bidang yang sesuai dengan namanya, yaitu imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik. Yang kedua, imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian. Dan yang ketiga, kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan. Dan yang terakhir, imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang dapat memperkuat pertahanan. Nah, demikian pembahasan dan hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Semoga kita tetap sehat dalam menjalankan aktivitas kita di rumah. Sekian dan terima kasih.